Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Pengorbanan Kristus untuk kepentingan manusia adalah lengkap dan sempurna. Syarat pendamaian telah dipenuhi. Pekerjaan untuk mana ia datang ke dalam dunia ini telah dilaksanakan. Ia telah memenangkan kerajaan itu. Ia telah merebutnya dari iblis dan telah menjadi wali segala perkara. Tidak lama sebelum meninggalkan murid-muridnya, Kristus sekali lagi menjelaskan keadaan kerajaannya. Ia mengingatkan kepada mereka perkara-perkara yang pernah dikatakannya dulu mengenai hal itu. Ia menjelaskan bahwa bukanlah maksudnya untuk mendirikan dalam dunia ini kerajaan sementara. Ia tidak ditunjuk untuk memerintah sebagai raja dunia di atas tahta Daud. Bila murid-murid bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tidakkah perlu bagi mereka untuk melihat lebih jauh daripada kenyataan yang telah diadakannya untuk dilihat oleh mereka? Pekerjaan mereka adalah untuk memasyurkan pekabaran Injil. Kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya, tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian mereka. Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, memateraikan dia untuk pekerjaannya. Dan aku, kata Juru Selamat, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Juru Selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat, meskipun masuk di akal akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan yang hidup tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid akan menuntut kegunaan yang besar, karena arus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Seorang pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan, dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah, dengan pertolongan Roh-Nya yang memberikannya kepada mereka. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir